أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأجل فرجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bacakan yang satu dan kedua. Bagaimana ketika seseorang bertanya, kenapa Tuhan menciptakan manusia dan lalu memberinya berbagai perintah dan lalu mengancam dengan hukuman, padahal manusia tidak pernah meminta untuk diciptakan. Dan bagaimana manusia mengetahui bahwa semua yang terjadi padanya adalah yang terbaik untuk dirinya. Masya Ya, Allah. Ya. begini bahwa Allah memberikan perintah dan mengancam dengan hukuman. Pada hakikatnya adalah Allah tengah membuat rambu-rambu agar manusia itu dapat menyempurnakan dirinya atau dapat sampai pada kesempurnaan diri. Kenapa? Karena yang paling tahu terhadap manusia ini tidak lain adalah siapa? Penciptanya. Dia tahu mana yang tepat untuk manusia ini. Jadi manusia diciptakan dengan kemudian kemampuan, ya, dengan potensialitas dan sebagainya. Hukuman itu kemudian mengancam, karena padahal manusia tidak pernah meminta untuk diciptakan. Sebenarnya kita juga tidak tahu juga apa kita dulu meminta atau tidak itu ya diciptakan gitu ya Allah. Jadi tetapi bahwa yang jelas begini ya, yang jelas bahwa kita sudah diciptakan Allah dan Allah berikan potensialitas yang luar biasa bagi kita ini untuk sampai pada kesempurnaan. Dan untuk sampai pada kesempurnaan itu ada rambu-rambu yang telah Allah berikan. Sehingga sama seperti misalnya begini, kita ada satu produk yang dibuat oleh satu pabrik misalnya seperti handphone kita. Misalnya dalam kemudian dia sudah tahu persis ini kelemahan handphone ini apa ya, bagaimana supaya dia menjadi handphone yang baik, berfungsi yang baik misalnya. Di situ sudah diberikan berapa jam kita harus charge pertama kali handphone kita. Kemudian jangan sampai terkena air misalnya handphone itu ya, atau jangan terjatuh dan seterusnya. Kenapa? Karena itu akan merusak. Demikian diri manusia juga yang dia menciptakan manusia ini, jangan sampai ciptaan ini menjadi ciptaan yang rusak gitu. Rusaknya karena apa? Karena kesalahan diri manusia itu sendiri. Sehingga karena itu dia berikan rambu-rambu itu. Sehingga manusia itu sampai pada puncak kesempurnaannya. Apakah tidak zalim Allah ketika menghukum? Sebenarnya kan hukuman itu begini. Jadi ketika seorang hakim mengetuk palu, itu sebenarnya dia mengabulkan yang diinginkan oleh terpidana. Kenapa? Karena ketika terpidana ini membunuh seseorang, sebenarnya dia ingin untuk dibunuh juga. Jadi yang dilakukan oleh hakim hanyalah kemudian meloloskan keinginan dirinya itu. Nah, dari keinginan itu muncul dari mana? Dari tindakan yang dilakukan. Jadi siapa yang zalim dalam konteks ini? Ya, sebenarnya bukan hakimnya, tetapi bahwa narapidana itu sendiri yang karena perbuatannya memang perbuatan itu efeknya seperti itu gitu. Dan dia lakukan itu berarti dia menginginkan efek itu terjadi juga pada dirinya kan. Jadi ketika kemudian hukuman itu kan cuma efek dari tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.
Tuhan hanya Tuhan hanya meloloskan keinginan manusia itu sendiri. Jadi bukan dia yang sebenarnya menyebabkan hukuman itu. Hukuman itu akibat dari tindakan dari manusia itu sendiri. Dan Tuhan hanya mengingatkan bahwa hukuman itu berat loh. Hukuman itu membuat kamu menderita. Hmm. Hukuman itu menyakitkan misalnya ya. Oke. Itu kan efek dari tindakan manusia itu sendiri. Oke, yang berikutnya bahwa apakah Oke, ini langsung ke ini ya, yang Adinda Ayu Sapitri. Keterbatasan pikiran, karena keterbatasan pikirannya, apakah manusia mampu untuk selalu berjalan dalam pengetahuan Tuhan? Dan bagaimana agar tindakan seseorang itu selaras dengan pengetahuan Tuhan? Nah, pertama tentu orang harus belajar ya, belajar ya. mengasah kemudian akal. Itu sesuatu yang merupakan keharusan. Yang kedua tentu membersihkan batinnya. Karena dalam konteks epistemologi Hmm. Al-Quran, bahwa ilmu itu didapat melalui 4 hal. Satu, melalui kemudian hissi, melalui indrawi kita, secara zahir. Yang kedua, sumber pengetahuan itu melalui akal kita. Yang ketiga, berdasarkan kemudian kalb kita. Dan yang keempat, berdasarkan wahyu ilahi. Nah, karena itu bahwa masing-masing itu harus disempurnakan pada diri manusia sehingga dia tahu bahwa perjalanan yang dilakukan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Hmm. Para nabi, para rasul, bahkan pada maksumin alaihissalam, karena kecepatan proses yang terjadi pada diri mereka, sehingga dengan cepat dia bisa memahami. Contoh sederhana begini, contoh sederhana. Bagi anak yang pintar, guru hanya menjelaskan sedikit, dia sudah memahami. Oke. Tapi bagi anak yang tidak pintar, maka guru harus menjelaskan berulang-ulang kali sampai pada satu keadaan dia memahami. Menunjukkan bahwa tingkat intelek pada seorang murid satu dengan yang lainnya itu berbeda Hmm. dalam kecepatan dirinya untuk memahami sesuatu. Hmm. Demikian juga bahwa ada manusia yang begitu cepat sekali, seperti para nabi itu, bahwa mereka proses kesempurnaan karena di hakikat diri mereka sempurna, ya, maka proses yang terjadi pun dengan sangat cepat. Eh, jadi itu yang kemudian eh, manusia bisa memahami ya, tindakannya itu selaras atau tidak. Dengan Tuhan ya itu. Dan Allah berikan perangkat juga. Ada perangkat itu fitrah, ada perangkat itu akal ya, Hmm. eh, ada kalab ya, intuisi misalnya. Itu semua perangkat pada diri manusia untuk memahami bahwa tindakannya ini sesuai dengan apa yang Allah harapkan padanya. Baik Ustadz, kita masuk lagi ini ke Bu Sri Rahmah. Bagaimana memahami keadilan ilahi pada peristiwa seorang anak kecil yang tidak berdosa harus menanggung derita karena korban bencana atau peperangan atau penyakit dan atau karena penyebab lainnya. Memahami keadilan ilahi atas peristiwa yang tidak kita inginkan, gitu ya. Sehingga, Dan pada manusia ini patut kita pahami, Allah berikan hmm, potensialitas pada diri betul. manusia ini untuk kemudian eh, mendapatkan atau misalnya contoh begini ya, ada anak yang terlahir cacat misalnya, Hmm, ada yang tidak cacat, menunjukkan bahwa manusia itu punya potensialitas untuk tidak berkembang sempurna. hmm, Jadi, nah kalau kemudian dalam proses penyebabnya tentu saja banyak faktor, ya. Kadang kita tidak paham. Jadi Allah sebenarnya sudah memberikan potensialitas untuk sempurna, baik pada raga maupun pada ruhaninya. Tapi seringkali kemudian ada hal-hal yang menghalangi berkembangnya potensialitas itu untuk menjadi aktus sehingga melahirkan kemudian baik ada yang cacat secara fisik, ada yang cacat secara non fisik. Oke, misalnya contoh sederhana begini, bahwa ketika hamil, misalnya
seorang ibu, ya, harusnya yang dia berikan sejak dini itu makanan nutrisi yang baik, ya, menjaga kehamilannya, memberikan nutrisi yang baik dengan segala hal yang ada, ya, maka itu dia akan lahir dengan baik. Hmm. Demikian juga bahwa bisa jadi kemudian bahwa apa? Bahwa ada hal-hal yang kemudian memang eh, apa kurang sempurna pada potensi nutfahnya misalnya, ya, Hmm. dan itu kemudian yang kemudian terjadi misalnya, sehingga menjadi ini dan kemudian menimbulkan cacatan, ya. Jadi kecacatan itu karena perkembangan tidak maksimal pada diri seorang anak itu, dan faktor-faktor penyebabnya ada pada diri ibu itu sendiri maupun pada diri ayahnya, ya. Jadi sebenarnya bukan karena Allah yang menciptakan dia sehingga menjadi cacat, ya. Itu karena hukum alam, ya, bahwa karena hal-hal tertentu yang menghalangi kemudian kesempurnaan itu terjadi sehingga dia terlahir dengan keadaan yang tidak Hmm. sempurna. Demikian juga ruhani, bukan hanya fisik sebenarnya. Eh, Kalau ibu dan ayahnya itu adalah orang-orang yang memang kemudian memiliki kemampuan yang luar biasa pada keduanya, ya, itu akan kemudian turun juga pada diri anaknya, ya, gitu. Jadi tapi tetap sebagai apa, potensialitas. Kedua orang tuanya saya menyaksikan atau melihat, ya, bahwa seorang kiai itu dilahirkan dari ayahnya yang kiai juga, ya. Banyak sekali yang seperti itu, ya. Ini bukan cuman karena dia hidup dalam lingkungan itu, ya, tetapi bahwa ada hal-hal yang karena potensialitas yang ada pada nutfah dan sebagainya itu berpengaruh pada konteks. Jadi pada hakikatnya Allah tetap bahwa Allah itu menciptakan kesempurnaan gitu, ya. Allah itu berlaku adil pada semua. Yang kedua begini juga, ya, bahwa orang yang lahir pada cacat tentu saja ketetapan atau ketentuan-ketentuan pada hukum yang Allah tetapkan pada mereka itu juga memiliki keterbatasan. Allah tidak akan hukumi mereka dengan hal-hal yang mungkin tidak mampu mereka lakukan karena cacat tersebut, ya. Bagaimana seorang yang uzur misalnya diperbolehkan sholat sambil tidur, gitu. Orang yang mengalami sakit misalnya, dia tidak lagi batal wudhunya setelah dia berwudhu, sekalipun dia mungkin membuang angin berkali-kali, tapi karena itu penyakit yang memang ada pada dirinya, itu Tuhan bebaskan dari hukumnya seperti itu. Ini kan Tuhan lakukan. Kemudian yang ketiga begini, ya, justru tidak adil, ya, Tuhan itu. Kalau Tuhan ciptakan manusia ini sempurna semuanya, menjadi sesuatu yang tidak adil, ya, gitu. Kenapa? Karena ada yang kemudian berusaha dengan sangat keras, misalnya dengan kesalehannya, dengan upayanya, dengan kemudian menjaga gizi pada anaknya dan sebagainya. Ada yang tidak melakukan itu. Kalau kedua anaknya lahir dalam keadaan yang sama, tentu keadilan itu dipertanyakan. Jadi itu tentu bertolak belakang, ya. Sama seperti seorang dosen atau guru yang memberikan nilai pada siswanya itu sama semua. Padahal perjuangan satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Ini satu tindakan yang zalim. Jadi kalau Anda memberikan nilai pada satu anak itu 5, bukan karena kezaliman. Iya. Anda memberikan sesuai dengan apa yang ada pada dirinya sebenarnya. Justru zalim ketika Anda berikan dia nilai 9, padahal nilai dirinya adalah 5. Anda tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Insya Allah. Demikian Kang saya. Terima kasih Ustaz. Bisa langsung closing statement sekaligus doa Ustaz. Ya, jadi karena itu bahwa Faidul Kasani ingin mengajak kita
untuk memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks yang harus kita pahami dan kita yakini, tidak satu titik pun kezaliman itu muncul dari dirinya. Yang ada pada diri Allah sebagai zat yang maha sempurna adalah keadilannya. Nah, jadi karena itu bahwa memandang Allah itu eh, tidak memberikan ikhtiar pada manusia dan memilih, kemudian menghukum manusia itu adalah tindakan kezaliman yang mustahil ya. Demikian juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan mutlak pada diri manusia sehingga menghilangkan makna doa, ya, makna harapan kita kepada Allah, karena semua sudah delegasikan kepada diri manusia itu sendiri. Sementara kita di satu sisi Allah memerintahkan kita berdoa. Kalau manusia itu sendiri yang memiliki ikhtiar sepenuhnya mutlak ya, tanpa kemudian ketetapan takdir itu hanya ditentukan oleh tindakan manusia, maka Allah tengah menyuruh kita untuk melakukan hal yang sia-sia, yaitu doa tadi. Tapi Mahajatul Baida atau Faidul Kasani menjelaskan bahwa jalan yang benar adalah jalan yang berada di antara keduanya. Di satu sisi manusia memiliki kemampuan untuk menetapkan tindakannya dalam mewujudkan takdir-takdirnya, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala dapat merubah ketetapan-ketetapan tertentu ya. Dan sehingga disitulah fungsi doa. Doa adalah upaya kita untuk memohon intervensi Allah dalam proses kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka yusra ba'dal usra wa rakha ba'da syiddah wal faraja ba'da. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kemudahan dalam setiap kesulitan kami, kelampangan dalam setiap kesempitan kami, kebahagiaan dalam setiap penderitaan kami. Tidak ada nikmat pada diri kami kecuali berasal darimu, dan kami mohon ampunan atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih guru kita yang sudah menyelesaikan pertemuan kita terkait dengan keadaan. Mari kita akhiri sama dengan baca hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.